Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, selamat hari Minggu. Selamat kita berbakti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di minggu yang terakhir di tahun ini, mari kita senantiasa lebih sungguh-sungguh lagi beribadah kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, satu hal yang mulia.
Puji Tuhan, kita pujikan, hai mari berhimpun dan bersukaria. Yesus, kau juru selamat.
mengucap syukur kepadamu pagi hari ini Tuhan, untuk kesempatan kami boleh beribadah kepada Tuhan meski melalui media streaming, sebab kondisi dan situasi yang sedang kami hadapi bersama hari-hari ini. Kami rindukan kuasa firman-Mu memberkati kami semua yang sedia hati untuk belajar dan merenungkan di rumah masing-masing jemaat-Mu, di tempat di mana mereka mengikuti streaming pagi ini. Tuhan hadir, memberkati, menjamah, berkarya, dan dimanapun jemaat-Mu berada, mereka alami kebesaran-Mu, mujizat-Mu, sukacita sorga melingkupi mereka. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Berfirmanlah, kami rindu, kami sambut dengan hati sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur untuk kesempatan hari ini, meski melalui streaming, tidak tatap muka seperti yang sudah kita lakukan pada waktu-waktu sebelum ini. Memang sudah dijadwalkan sesungguhnya pelayanan hari ini, pelayanan tatap muka komunal, tapi dipertimbangkan kembali mengingat kondisi kota kita terkait COVID-19, terlebih khusus imbauan wali kota kita mengacu pada surat edaran Kementerian Agama, dan saya sendiri selaku Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia Kota Surabaya turut serta menandatangani seruan bersama Wali Kota, Forkopimda Kota Surabaya dalam rangka menjaga keamanan Kota Surabaya pada hari Natal 2020 dan tahun baru 2021. Dan konteksnya adalah Surabaya dalam status orange, ya, berkaitan dengan COVID-19. Maka
diserukan supaya gereja secara khusus yang merayakan Natal agar sedapat mungkin melakukannya secara virtual, dan kalau dilakukan secara tatap muka dengan ketentuan jemaat yang hadir di gereja hanya boleh 25% dari total kapasitas gedung yang dimiliki oleh gereja. Nah, atas pertimbangan pada realita tersebut, maka saya berpikir tanggal 22 kita sudah ibadah Natal pria dan wanita, kemudian berselang 2 hari kita memperingati Natal tanggal 25 di gereja, di 2 sesi ibadah yang diatur, dan tanggal 27 hari ini ya, kemudian nanti tanggal 31 lagi kita akan ada ibadah tutup tahun. Jadi kemudian kita pertimbangkan untuk hari ini tanggal 27, minggu terakhir seperti Mas Benny tadi sebutkan di sesi puji-pujian, kita berbesar hati untuk melakukannya secara virtual streaming. Ya, puji Tuhan. Dan tidak berkurang sukacita kita, supaya kemudian di rumah bersama keluarga kita tingkatkan komunikasi, silaturahmi, keakraban, ya, kekompakan, kebersamaan, meninggalkan tahun lama 2020 menyongsong tahun baru 2021. Karena kebersamaan di dalam keluarga itu tentu akan menjadi satu awal yang sangat baik untuk langkah selanjutnya memasuki tahun baru 2021. Jadi jemaat yang ada di rumah, dimanapun berada yang sedang mengikuti streaming pada hari ini, bersukacitalah, karena bagaimanapun caranya kita tetap beribadah kepada Tuhan, dan Tuhan tentu berkenan. Kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal yang kedua ayat yang ke-10, satu ayat yang ditulis oleh Matius tentang bagaimana malam itu mereka yang kepadanya kabar tentang kelahiran Juru Selamat bersukacita, ya, bersukacita, supaya kita pun hari ini bersukacita. Matius 2 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Puji Tuhan. Sukacita besar atas mereka yang melihat bintang itu. Ya. Kalau kita membaca selengkapnya tentang peristiwa itu, maka para Majus dan gembala yang ada di padang, mereka lah yang melihat bintang itu dan bersukacita. Bintang itu adalah petunjuk, bintang itu adalah tanda dari Tuhan. Kemana harus pergi dan kemudian berjumpa dengan Juru Selamat yang lahir di Bethlehem, di kandang yang dibaringkan di atas palungan, di kandang yang hina, ya, tidak di rumah sakit sebagaimana umumnya
di rumah bersalin atau di rumah bidan, tetapi di kandang domba. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, waktu itu orang-orang dalam pengharapan akan datangnya juru selamat. Orang Yahudi khususnya dalam penantian yang sungguh-sungguh, ya, akan datangnya penebus, pembebas, sebagaimana telah dinubuatkan kepada mereka oleh nabi-nabi. Akan datang juru selamat, akan datang pembebas, akan lahir dia yang akan membebaskan umatnya. Mereka waktu itu sedang dijajah, mereka menjadi orang yang hak-haknya dibatasi, orang-orang yang hidup kesehariannya tidak nyaman, ya. Tentu keadaannya kurang lebih sama seperti kita, ya, Indonesia ketika masih dijajah oleh apakah itu Belanda atau Jepang dan negara-negara lain yang dalam sejarahnya pernah menjajah kita, ya. Kita tidak nyaman, kita tidak enak, dan kita merindukan kemerdekaan, kita merindukan kebebasan. Nah, konteks masyarakat Yahudi pada hari itu adalah merindukan kebebasan, merindukan penyelamat, merindukan juru selamat. Dan kita tahu, ya, lebih dari yang dipahami oleh orang Yahudi pada waktu itu, juru selamat hadir tidak hanya untuk membebaskan mereka dari penjajah, tapi juru selamat datang untuk menyelamatkan kita dari penjajah yang sesungguhnya, yaitu dosa yang memperhamba manusia, yang memperhamba orang-orang sampai dengan kebinasaan sebagai akibat puncak dari kehidupan berdosa. Nah, waktu Majus, ya, waktu gembala-gembala melihat bintang, mereka bersuka cita. Kenapa? Karena bintang itu adalah penuntun, bintang itu adalah petunjuk kemana mereka akan pergi dan akan berjumpa dengan juru selamat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada hari ini, bersukacitalah, sebab telah lahir juru selamat. Ya, sebagaimana sukacita atas para majus dan gembala-gembala hari itu, marilah hari ini kita merayakan Natal dengan sukacita. Mengingat kelahiran juru selamat kita bersukacita bahwa hari ini kita dalam keprihatinan. Mungkin, ya, sebagai manusia, beberapa dari kita dalam kekhawatiran, kepada kita diinformasikan, kepada kita diberitakan, pandemi ini masih akan panjang. Di kota kita penularan masih tinggi, ya. Kita menunggu apakah pasca pemilu kada, ya, peningkatan akan terjadi dan berarti akan semakin memprihatinkan kondisinya. Kita juga mendengar di sana sini info, pendapat, komentar, vaksin belum aman, meskipun telah diumumkan secara resmi oleh Bapak Presiden kita, vaksin disediakan secara gratis. Ya. Ada begitu banyak hal yang membuat kita menjadi resah, ada begitu banyak hal yang membuat kita menjadi gelisah. Tapi jangan abai pada satu hal, dan yang terpenting, kabar keselamatan, kabar juru selamat. Bagi kita telah lahir juru selamat, ada juru selamat, dan dia juru selamat bagi kita untuk segala kondisi dan keadaan. Atas kondisi pandemi, atas kondisi meningkatnya penularan COVID-19, dia jugalah juru selamat kita. Dialah juga yang akan menyelamatkan dan melindungi kita.
Kita imani ini tentu tidak secara membabi buta, tetapi kita imani ini sekaligus dengan hikmat, dengan bijaksana. Kita tetap memperhatikan protokol kesehatan yang sudah diatur oleh pemerintah kita. Dan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sukacita sebab keselamatan, sukacita sebab melihat bintang, sukacita sebab melihat petunjuk bahwa ada juru selamat, lahir juru selamat, ada dari sejak mulanya sampai dengan sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia, Yesus, tidak pernah berubah. Dialah yang akan selalu ada untuk menolong kita, untuk menyelamatkan kita. Bersukacitalah bersama keluarga, bersukacitalah. Apa yang akan terjadi, apalagi yang akan berlaku di hari-hari selanjutnya, kita tidak tahu. Tapi satu hal yang tidak berubah, kita punya juru selamat. Dia telah hadir, dia telah lahir, dia selama-lamanya penolong kita yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari bersukacita, tetap bersukacita dalam keadaan apapun. Karena sukacita kita tidak bertumpu pada keadaan dunia yang berubah-ubah. Sukacita kita tidak bertumpu pada harta yang bisa hilang, tidak bertumpu pada pangkat jabatan yang periodik, tidak bertumpu pada kondisi dan situasi yang berubah sewaktu-waktu. Sukacita kita bertumpu pada kebenaran. Ada juru selamat, telah lahir juru selamat, dan dia tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kita selamanya bersama dia, selamanya dalam perlindungan dan pertolongannya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Natal, selamat menyongsong tahun baru. Tuhan memberkati. Haleluya. Bapa Surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang hari ini telah kami dengar. Bangkitkan iman kami bahwa Tuhan ada bagi kami. Ada juru selamat telah lahir bagi kami, dan selamanya bersama kami, menolong kami, menyelamatkan kami melewati segala musim kehidupan, dalam kondisi dan keadaan apapun. Tuhan, kami berdoa, mohon kasih sayang-Mu, rahmat-Mu, pertolongan-Mu buat kota kami, buat bangsa kami, buat bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa. Selamatkan kami Tuhan, selamatkan bangsa-bangsa, selamatkan suku-suku bangsa. Bangkitkan roh kami, urapi kami, supaya kami pun terbeban untuk memberitakan kabar keselamatan ini, supaya seperti orang Majus dan para gembala yang melihat bintang, mereka bersukacita. Biarlah orang-orang yang bertemu dengan kami, yang berjumpa dengan kami, dengan kabar keselamatan yang kami beritakan, mereka pun bersukacita menerima Engkau sebagai juru selamat dan memuliakan Engkau, memuji, menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebaktian hari ini dalam pelayanan streaming di minggu yang terakhir 2020. Kami percaya Engkau Tuhan yang menyertai kami sepanjang tahun 2020. Tuhan yang sama di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami akan menyertai kami, memberkati kami, menolong kami di sepanjang tahun 2021 yang kami jelang. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani dalam pelayanan ibadah streaming hari ini. Dan Tuhan memberkati jemaat-Mu di tempat mereka masing-masing, di rumah, dimanapun berada. Tangan Tuhan terkedam memberkati dengan berkat jasmani dan berkat rohani. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Berkat damai sejahtera Bapa, kasih sayang, rahmat Tuhan Yesus, kemuliaan, kuasa, sukacita yang dikerjakan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, memelihara hidupmu, tubuh, jiwa, dan rohmu mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat Natal, tahun baru. Haleluya.